Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Virgi Rahma Rahayu dengan NPM 160 12 30 19 sebagai moderator dan juga ada rekan-rekan saya di antaranya. Saya Tasya Dewi Rahmasari dengan NPM 10060612310. Saya Raisa Salsabila dengan NPM 160 12 30 11. Saya Asmaul Husna dengan NPM 160 123 027. Saya Risa Parisa dengan NPM 160 123 029. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas besar, yaitu pembuatan dashboard yang berjudul Jumlah Penderita Penyakit Serangan Jantung di Indonesia, di mana nantinya akan dijelaskan dulu sintaks-sintaksnya dan juga fitur-fitur dari dashboard tersebut. Untuk pemaparan pertama, yaitu penjelasan mengenai sintaknya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tasya Dewi Rahmasari, Raisa Salsabila, dan juga Asmaul Husna. Kepadanya, saya silakan. Baik, untuk yang pertama, kita import dulu semua library yang dibutuhkan. Ada Pandas SPD yang digunakan untuk mengolah data tabel, ada Panel SPN, library yang digunakan untuk membuat antarmuka atau dashboard interaktif, dan juga ada HVPlot Pandas, library untuk membuat grafik interaktif dari data. Lalu yang selanjutnya, membuat variabel df, yaitu untuk membaca file CSV sebagai data frame-nya untuk data heart attack. Dan separatornya adalah titik koma untuk pemisah antar kolomnya di dalam file. Lalu yang selanjutnya, kita import dulu pandas SPD, lalu ada sintaks untuk try except, yaitu blok untuk menangani error agar program tetap berjalan. Ketika file file not found atau error jika file tidak ditemukan, akan muncul pesan file tidak ditemukan dan periksa kembali python file. Lalu ada percent error atau error jika format file salah, dan akan ada pesan errornya kesalahan parsing file. Lalu ada exception atau error lainnya. Untuk selanjutnya, kita keluarkan dulu df-nya, data frame-nya, dan sebagai berikut. Lalu untuk sintaks berikutnya, df.info, yaitu menampilkan tipe data, jumlah kolom atau baris, dan nilai kosong yang ada pada datanya. Selanjutnya, untuk df.column, yaitu semua kolom-kolom yang ada di data frame tersebut, dan tipe datanya. Selanjutnya ada membuat widget checkbox untuk gender. Di sini ada widget checkbox untuk memilih satu atau lebih opsi. Di sini ada male dan female. Optionnya daftar nilai yang bisa dipilih itu male atau female dengan di value-nya nilai yang dipilih secara default. Inline sama dengan false, yaitu checkbox ditampilkan secara vertikal. Lalu yang selanjutnya membuat checkbox untuk smoking habits dan heart attack. Sama seperti checkbox gender, tetapi untuk kebiasaan merokok dan riwayat serangan jantungnya. Lalu selanjutnya ada checkbox group heart attack juga sama, seperti sintaksnya sama seperti yang sebelumnya untuk serangan jantung dengan value yes or no. Baik, izin untuk melanjutkan, yaitu ada variabel baru dengan nama IDF. Dari yang data frame tersebut kita ubah menjadi data interaktif. Lalu untuk selanjutnya itu ada dataset filter, yang dimana di situ itu fungsinya itu untuk memfilter data berdasarkan gender, kebiasaan merokok, dan juga riwayat serangan jantung. Lalu ada dataset underscore filter itu kita memanggil dari dataset yang telah difilter tadi. Lalu untuk selanjutnya dari sintak di atas itu kita mencari rata-rata dari kolom BMI, kolesterol, juga sleep hours, juga our quality index yang telah berdasarkan kelompok gender, heart attack, dan juga smoking habits. Setelah kita membuat fungsi untuk menghitung rata-ratanya, lalu kita panggil kembali variabel agregatnya. Lalu untuk selanjutnya kita mengubah nama dari dataset agregat satu itu
agar menjadi jelas, yang awalnya BMI itu menjadi rata-rata BMI, yang awalnya kolesterol itu menjadi rata-rata kolesterol, dan juga selanjutnya. Setelah itu kita panggil lagi si variabel yang telah kita ganti itu namanya, maka hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk yang selanjutnya itu, fungsi ini itu digunakan untuk menghitung frekuensi yang kita kelompokkan berdasarkan gender dan stage untuk kolom heart rate. Lalu kita panggil nama variabelnya itu frek1 dan outputnya terlihat seperti yang di share screen. Lalu untuk yang selanjutnya itu, di sini kita mengganti nama dari yang awalnya BMI itu menjadi frekuensi pada dataset frek1. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini itu sama seperti yang di atas, kita juga fungsi di sini itu menghitung frekuensi berdasarkan gender dan state untuk kolom BMI. Fungsi ini kita berikan nama variabelnya frek2. Lalu kita panggil frek2 dan hasilnya seperti ini. Untuk fungsi selanjutnya itu, kita mengganti nama kolom BMI menjadi frekuensi seperti halnya tadi pada frek1. Pada frek2 pun kita mengganti nama dari variabel BMI menjadi frekuensi. Izin Ya, untuk Fat, kita lanjutkan. melanjutkan. Untuk yang pertama itu membuat diagram batang dari data frekuensi 1 dengan warna merah muda, di mana untuk penamaan variabelnya yaitu menggunakan plot bar 1. Dan untuk selanjutnya yaitu membuat diagram batang dari data frek 2 dengan warna merah muda, dan untuk penamaan variabelnya itu menjadi plot bar 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan PN Extension untuk mengaktifkan panel di Jupyter Notebook agar widget, visualisasi, dan elemen interaktif dapat ditampilkan dengan benar. Biasanya, ini dipanggil di awal kode sebelum menggunakan fitur panel. Nah, untuk selanjutnya, yaitu ketika membuat widget, kita akan gunakan panel dengan opsi dari nilai unik kolom state dalam data frame DF, di mana ini tuh yaitu untuk membuat scatter plot. Kita lakukan yang pertama yaitu memfilter data terlebih dahulu supaya datanya tidak terlalu banyak. Dan untuk kode ini membuat scatter plot interaktif dari data yang difilter berdasarkan rentang BMI dari lebih dari 10 dan kurang dari 20, dan untuk kolesterol yaitu lebih dari 100 dan kurang dari 180. Lalu, mengelompokkan plot berdasarkan state menggunakan happy plot. Bisa dilihat di sini ada outputnya dari scatter plot, dan di pinggirnya itu bisa dipencet berdasarkan state-nya. Nah, untuk selanjutnya, untuk supaya terhubung ke dashboard, maka kita akan mengonversi scatter plot menjadi panel. Untuk selanjutnya, kita akan membuat pie chart interaktif menggunakan Plotly dan panel, menampilkan distribusi tingkat polusi berdasarkan pilihan kategori dan checkbox, multi-choice widget. Dan untuk membuat dashboard interaktif dengan panel dengan kodenya sebagai berikut, dan dashboard ini akan menampilkan data penderita serangan jantung di Indonesia menggunakan bar chart, scatter plot, dan pie chart dengan filter di sidebar-nya. Untuk penjelasan dashboard yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh Virgi dan juga Risa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dashboard kami, yaitu dashboard ini menampilkan data statistik mengenai jumlah penderita serangan jantung di Indonesia berdasarkan beberapa kategori, yaitu ada gender di sini yang data dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada male dan female, lalu smoking habit, ada smoker dan non-smoker, lalu heart attack, ada yang terkena serangan jantung dan 3 serangan jantung, lalu ada pie chart. Di sini terdapat 2 bar chart frekuensi, yang dimana sebenarnya kedua bar chart ini sama saja, namun hanya memiliki urutan yang berbeda pada kolom ini, yang dimana yang pertama dimulai dengan gender dan diakhiri dengan smoking habit, yang kedua diawali dengan heart attack dan diakhiri dengan gender. Pada bar chart ini, kita dapat melihat bahwa jumlah individu yang tidak mengalami serangan jantung jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang mengalami serangan jantung. Secara spesifik, individu yang tergolong non-smoker memiliki jumlah yang signifikansi baik pada laki-laki maupun perempuan.
Namun, jika kita perhatikan lebih rinci, perokok yang mengalami serangan jantung juga menunjukkan jumlah yang cukup mencolok. Hal ini dapat menjadi indikasi kuat bahwa kebiasaan merokok merupakan faktor risiko utama dalam kasus serangan jantung. Jika kita menelusuri lebih dalam, rata-rata parameter kesehatan juga memberikan insight yang menarik. Rata-rata BMI atau indeks massa tubuh menunjukkan angka yang mungkin mengindikasikan potensi risiko obesitas, sebuah kondisi yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung. Lalu rata-rata kadar kolesterol juga relatif tinggi yang semakin memperkuat hubungan antara pola makan yang kurang sehat dengan risiko serangan jantung. Dari data ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, mayoritas penderita serangan jantung berasal dari kelompok perokok, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, parameter kesehatan seperti BMI, kadar kolesterol, dan waktu tidur menjadi faktor tambahan yang memperburuk risiko. Dan terakhir, kualitas udara yang rendah juga memainkan peran penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Virgi. Bagian tengah dashboard, kita menemukan tabel data yang menampilkan rata-rata dari beberapa indikator penting, diantaranya seperti rata-rata BMI, rata-rata kolesterol, rata-rata tidur, rata-rata kualitas udara. Untuk BMI atau indeks massa tubuh yang berkisar sekitar 26,48 hingga 26,53. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat ya di dashboard tersebut. Nah, tabel ini tuh memberikan gambaran yang lebih terperinci dan membantu kita memahami bagaimana setiap kelompok ini dikategorikan berdasarkan berbagai faktor. Kemudian untuk selanjutnya ada scatter plot. Di bagian tengah dashboard ini yang menggambarkan hubungan antara nilai BMI dengan nilai kolesterol. Setiap titik pada grafik mewakili individu dengan nilai BMI dan kolesterol tertentu. Visualisasi ini untuk menunjukkan ada atau tidak ada pola hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut. Artinya, kita akan melihat apakah BMI dan kolesterol memiliki korelasi yang signifikan secara langsung atau tidak. Bisa dilihat di sebelah kanan, terdapat drop-down filter state di sisi kanan atas. Dengan filter drop-down ini, pengguna dapat memilih wilayah lain di Indonesia. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam menganalisis data berdasarkan lokasi geografis, sehingga memudahkan dalam melihat hubungan BMI dan kolesterol. Juga di sebelah kiri state sedikit, di situ ada fitur-fitur pilihan yang bisa kita gunakan seperti memperbesar atau memperkecil ukuran layar. Juga bisa menyimpannya ketika kita membutuhkan scatter plot antara BMI dan kolesterol di suatu daerah tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada visualisasi yang terakhir, ada pie chart. Untuk pie chart ini menunjukkan distribusi tingkat polusi udara dalam 3 kategori, yaitu high atau tinggi, moderat, sedang, dan low, rendah. Pembagian hampir merata ya di antara ketiga kategori ini dengan masing-masing sekitar 3,3%, artinya tidak ada dominasi kategori tertentu yang mencolok. Nah, kelebihan dari pie chart di dashboard ini, ketika kita klik salah satu kategori di sebelah kanan, maka ia akan memfilter dan akan menunjukkan pilihan mana saja yang dibutuhkan. Bisa juga dilihat itu persentasenya akan berbeda sesuai filter yang telah kita klik tadi. Untuk kesimpulannya, dashboard ini sangat fleksibel dan interaktif. Dengan mengubah atau menghilangkan salah satu opsi filter, pengguna dapat menyesuaikan data yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan analisis mereka. Hal ini menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara faktor-faktor seperti jenis kelamin, kebiasaan merokok, riwayat serangan jantung, dan kualitas udara dengan serangan jantung. Analisis berbasis data yang lebih spesifik dan tepat sasaran dapat dilakukan terutama dalam membuat keputusan kesehatan di tingkat individu maupun masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dashboard ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian penjelasan dashboard. Kami dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.